dijual aja itu. Iya, dijual aja. Ya keuntungannya kan lumayan buat kita semua ya. Dijual aja. Oke, siap. Berapa? Berapa juta? Oke, siap, 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 siap. Oke, oke. Ya udah, ini segera meluncur ke sana ya. Bentar ya. Ayo, ayo, ayo. Aduh, lapar banget. Belum makan. Lumayan nih, ada sampah buat dijual lagi. Lapar banget lagi. Wah, kasihan sekali bapak itu. Foto ah, siapa tahu teman-teman itu mau membantu. Ada notifikasi nih. Ada suara buat bapak. Di mana ya? Aku mau bantunya. Aku cek kalian aja deh. Hai, Hai, Abang. hai. Ini gue udah siapin nih buat barang-barang buat bantu bapak kemana kan? Oh iya iya Lo iya. mau kemana kan? Tahu tahu. Ya kita ke sana aja. Oke, siap. Oke. Ini bapaknya. Itu juga bapaknya. Itu. Iya. Permisi, Pak. Oh iya, ada apa? Kami dari Gereja GBI Gloria mau membantu bapak, tapi sebisa kami ya, Pak. Kalau boleh tahu dengan bapak siapa? Baik. Bapak Mahir. Nah ini Pak, kita ada bantuan sedikit buat bapak. Ya, terima kasih. Terima ya Pak. Ini Pak juga ada tambahan, ada makanan juga ada minuman untuk bapak. Dan juga ada masker. Saat ini kan kondisi ada virus Iya, corona, Pak. Pak. Jadi dipakai nanti Iya, maskernya ya Juga Pak. ada untuk cuci tangan dan sanitizer kalau bapak nggak menemukan keran. Ya, ini Pak bisa terima ya, Pak. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Terima hidup kasih, bapak. Mas. Sehat selalu ya Sehat Pak. selalu. Terima kasih. Semangat terus Pak. Semangat terus, Ya. Pak. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik baik-baik saja ya. Dan juga apa kabarnya Kak Bianca, Kak Kris? Baik dong, pastinya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini. Tetapi adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, minggu ini kita udah masuk ke minggu Advent yang pertama. Jadi kita akan menyalakan satu lilin dan akan menyanyikan satu lilin kita nyalakan. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kirung Ceria 177 di Pintumu Kudatang. Ada gayanya adik-adik. Wah, harus pakai gaya ya. Iya, Kak. Tangannya begini semua, ayo. Musik, Kak. Siap. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di
bersatu di dalam doa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Kami siap Tuhan Siap Tuhan untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau membaca Mazmur Pujian. Adik-adik alhamdulillah kita adik-adik kita akan membuka dari kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Lagi Kak, Amsal berapa Kak? Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Dapat belum adik-adik? Udah dapat Kak Kris, Kak Monik? Aku sudah dapat. Oke, kalau sudah dapat kita baca secara silih ganti ya. Adik-adik juga baca di rumah. Ayat 27 dimulai dari Kak Kris, lalu bergilir ke Kak Monik. Iya Kak. Aku mulai ya Kak. Oke. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Wah, apa ya Kak kira-kira maksud firman ini Kak? Apa ya Kak Tahun? Oh, aku tahu. Ternyata Bapak Salomo itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Wah, harus selalu berbuat baik ya. Ke siapa aja sih Kak? Siapa aja? Wah. Jangan pandang orang, adik-adik. Nah, kita mau nyanyi apa lagi, Kak? Kita mau masuk firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 141, Sabda Tuhan Allah. Ada gayanya adik-adik, pakai gaya ya, ikutin ya. Sabda Tuhan Allah, bagai biru hujan, menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Oke, kita akan mau dengerin firman yang akan dipimpin oleh kakak kasih nih clue-nya buat kalian. Kakak akan sebutkan nama-nama buah ataupun hewan nih. Contohnya kayak gini. Ada depan huruf dari kakaknya ada cicak. Wah, apa tuh ya? Terus berikutnya yoyo. Nah, berikutnya nanas. Nanas. Udah tahu belum? Udah tau belum kira-kira? Belum. Nah, udah. Kode lagi kali Kak. Ada ya. Terus ada tikus. Nah, tikus. Nih, udah mau terakhir nih. Ikan. Ikan. Waduh. Satu lagi adik-adik, ayam. Ayam. Wah, udah ketebak belum? Tebak. Ayo, tebak. Sudah? Belum ya? Oke. Kakak akan kasih tahu semuanya. Yang akan firman hari ini adalah Kak Cynthia. Silakan Kak Cynthia. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan baik ya.
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingatkan kepada adik-adik semua untuk menuliskan absen di kolom komentar ya. Jangan lupa tuliskan nama dan sektor adik-adik. Di pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Adik-adik ada yang bisa tebak? Surat apa yang akan kita baca pagi hari ini? Surat apa? Iya, betul sekali. Kita akan membaca surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Namun, sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami semua dapat beribadah di pagi hari ini. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan selalu menyertai kami dan menjaga kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan dapat menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Maura. Silahkan, Maura. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, dan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan ini, kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Surat 2 Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota Korintus. Tujuan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Korintus ialah agar jemaat-jemaat di Korintus ini meneruskan kasih yang sudah mereka terima dari Allah kepada sesama mereka manusia. Jadi, jemaat-jemaat di Korintus ini diajak dan diingatkan oleh Rasul Paulus untuk mau berbagi dan menolong sesama mereka. Kita bisa lihat di ayat yang pertama, Bapak Paulus di sini memuji jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Kenapa jemaat di Makedonia ini dipuji? Karena jemaat di Makedonia ini mau berbagi dan menolong jemaat-jemaat di Yerusalem. Padahal kondisi dan keadaan jemaat-jemaat di Makedonia ini lebih susah
mereka sedang mengalami kesusahan, berbeda dengan jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Adik-adik perlu tahu kalau jemaat-jemaat di kota Korintus ini adalah jemaat-jemaat yang kaya. Kenapa mereka bisa kaya? Ini dikarenakan kota Korintus adalah sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan adik-adik. Jadi banyak orang dari berbagai daerah datang ke kota Korintus untuk melakukan perdagangan. Nah, hal ini menyebabkan kota Korintus adalah kota yang kaya secara materi. Namun sangat disayangkan adik-adik, walaupun jemaat-jemaat di kota Korintus ini adalah jemaat-jemaat yang kaya, mereka hanya berpusat kepada diri sendiri dan mementingkan diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, melalui suratnya, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat-jemaat di kota Korintus untuk mereka mau berbagi, seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Walaupun jemaat-jemaat di Makedonia itu sangat kekurangan, tapi mereka mau memberi, bahkan membantu jemaat-jemaat di Yerusalem yang membutuhkan pertolongan mereka. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah atau suka sekali berbagi kepada sesama? Kalau adik-adik pernah atau sangat suka berbagi, coba deh kakak mau tahu perbuatan berbagi apa sih yang pernah adik-adik lakukan? Adik-adik boleh tulis jawaban adik-adik di kolom komentar ya. Nah, sekarang kakak punya sebuah video. Mari kita tonton videonya bersama-sama. I didn't like my father. Karongguni. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. So, sorry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, a new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye.
Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying they have been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Nah, adik-adik, dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita dapat melihat bahwa ada seorang ayah yang bekerja sangat keras, yang bekerja sangat giat, namun ternyata hal itu bukan dilakukan untuk kepentingannya sendiri, adik-adik. Sang ayah tidak melakukan pekerjaan itu untuk memperkaya dirinya sendiri, melainkan untuk membantu dan berbagi kepada sesama. Bahkan dari video tadi kita bisa lihat bahwa sang ayah pernah mengatakan kepada anaknya kalau menjadi kaya itu bukan berdasarkan apa yang kita punya, namun berdasarkan apa yang kita berikan kepada sesama kita. Nah, hal ini pula yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota Korintus dan kepada kita semua pada pagi hari ini, untuk tidak usah takut berbagi kepada sesama,
tidak usah takut untuk merasakan kekurangan kalau kita mau berbagi kepada sesama. Bahkan kita pun diajak untuk peduli dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mau berbagi dan peduli kepada sesama karena kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil dan diutus untuk meneruskan kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus berbagi kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan mereka, adik-adik. Nah, adik-adik semua mau kan menjadi anak-anak Allah yang meneruskan kasih Allah kepada sesama dan mau berbagi kepada sesama? Bagus. Nah, sekarang kakak punya aktivitas dan adik-adik diharapkan memfoto diri adik-adik dan hasil aktivitas adik-adik dan dikirimkan ke grup WA Mama Papa ya. Foto adik-adik dan aktivitas adik-adik ditunggu sampai jam 6 sore hari ini. Jadi jangan lupa ya adik-adik. Alat-alat yang dibutuhkan adalah origami, gunting, double tip atau lem, dan yang terakhir adalah pensil. Langkah pertama adalah adik-adik menyiapkan origami, lalu adik-adik membuat pola di origami tersebut. Kakak akan membuat pola jari. Jadi kakak akan menaruh jari kakak di origami, lalu kakak akan jiplak sehingga berbentuk seperti ini. Kalau sudah, akan kakak gunting. Hasilnya akan seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik sudah membuat ini, adik-adik boleh menggunting hingga 10 origami seperti ini. Sudah, kita akan mengelemnya, menyatukannya, membentuk sebuah lingkaran. Yuk kita buat bersama-sama. Kalau sudah, adik-adik boleh mengambil benda yang berbentuk lingkaran dan kita akan menyatukan origami ini. Seperti ini adik-adik. Kakak sudah taruh double tip supaya memudahkan kakak untuk menyatukan semua origami ini. Adik-adik boleh menyusunnya lalu memberi lem di origami di sini ataupun di jari-jari pada origami ini ya adik-adik. Hasilnya akan seperti ini adik-adik. Adik-adik sekarang boleh mengambil satu lalu kita akan memberi lem masing-masing origami. Kalau sudah akan terlihat seperti ini. Akhirnya seperti ini adik-adik. Cantik kan? Kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik boleh memfoto Christmas wreath adik-adik atau mengirim video proses pembuatan Christmas wreath. Lalu adik-adik boleh mengirimkan foto atau video tersebut ke grup WhatsApp Papa Mama Pelkat PA GPIB Horeb. Ditunggu ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Sekarang kita mau menutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami memohon agar Tuhan selalu menyertai kami dan juga Tuhan selalu membimbing kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki hati dan kerinduan untuk berbagi, untuk peduli kepada sesama kami, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Bimbing dan sertai kami Tuhan, dan kiranya Tuhan juga mau selalu menjaga kami agar kami dapat selalu melakukan
aktivitas kami sehari-hari dengan tidak kurang suatu apapun. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan dari Kak Cynthia. Gimana adik-adik? Sudah dapat pesan firman Tuhan hari ini? Masih ingat apa pesannya? Coba, masih ingat tidak? Aku tahu Kak. Apa? Di firman tadi itu bercerita tentang kita harus berbagi kebaikan. Bagi benar. kebaikan itu apa Kak Chris contohnya? Berbagi kebaikan tadi contohnya seperti di video yang pertama ada kakak-kakak yang sedang sebagai pelajar berbagi kebaikan kepada orang yang kurang mampu. Nah, gitu adik-adik. Kalau di rumah Kak, itu kan kalau di jalan. Kalau di rumah kita ngapain? Kalau di rumah kita bisa membantu mama dan papa mengerjakan pekerjaan rumah. Selagi kita di pandemi ini, apalagi kita sering di rumah, kita harus berbagi kebaikan dengan membantu papa dan mama. Gitu kan? Harus akur sama adik kakak. Nah, itu tuh penting tuh adik-adik. Oke adik-adik. Nah sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Pakai gaya ya adik-adik. Siap Kak. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Beda tiga ya adik-adik. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan pengakuan iman percaya yang akan kita nyanyikan dari Kidung Ceria 235. Aku percaya. Silakan Kak Chris. Dengan sikap sempurna ya adik-adik, tangannya di samping. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini saya ingin mendoakan teman-teman saya ya Tuhan, bagi mereka yang akan mengikuti ujian atau sudah selesai ujian. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan bagi teman-teman saya yang saat ini sedang sakit atau kesusahan, kiranya Tuhan membantu mereka, berikan mereka kesembuhan. Jagalah kesehatan kami semua ya Tuhan. Semoga kami terhindar dari virus corona, bimbing dan lindungilah kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu kami semua terhindar dari marah bahaya. Dengan ini kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak kami yang ada di GPIB Horeb. Kiranya Kau menyertai mereka dalam masa pendidikan maupun yang masih dalam waktu bekerja ya Tuhan. Engkau selalu menyertai mereka, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran ya Tuhan dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Dan kiranya kakak layan GPIB Horeb kami dapat menjadi berkat ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya kami semakin patuh dan hormat ya Tuhan kepada orang tua kami. Kau juga curahkan berkat dan juga rezeki ya Tuhan kepada orang tua kami. Dan juga kesabaran ya Tuhan ketika mereka mendidik kami ya Tuhan dari kecil sampai dewasa nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, sekarang ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Horeb. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan berkati majelis jemaat, Pak Pendeta, juga komisi-komisi dan telkat-telkat yang ada dalam gereja kami. Kiranya Kau mau selalu pakai kami untuk kami bisa mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Kiranya Kau mau ikut turut campur tangan untuk menyelesaikan penanganan kasus COVID-19 ini. Tuhan berkati para pemimpin kami, Tuhan berikan mereka kebijaksanaan dan juga hikmat-Mu agar kiranya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk masyarakat kami. Tuhan juga kiranya Engkau memberkati orang-orang yang sudah terpapar COVID-19. Kiranya Engkau mau sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan juga kiranya Engkau memberikan selalu kesehatan dan berkati para dokter, para tim medis yang bertugas menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Kiranya mereka boleh selalu sehat dan boleh tetap melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah kasus COVID-19 ini Tuhan. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ini doa kami yang kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik silakan untuk mempersiapkan uangnya dan bisa dititipkan kepada Mama dan Papa. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, bait 1 dan 2. Bapak yang baik, terima kasih. Pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami
Biarlah Bapa persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan dalam gereja kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Ya, adik-adik silahkan duduk. Nah, kakak akan menyampaikan PA News buat kita semuanya. Ada apa tuh Kak? Yang pertama kakak mau ngucapin terima kasih nih buat adik-adik semua yang udah hadir pada ibadah pagi hari ini. Juga mama papa yang sudah menemani adik-adik sekalian. Terima kasih. Terus yang kedua kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak lain yang bertugas pada hari ini. Ada Kak Moni, ada Kak Bianca, ada Kak Des sebagai operator, juga ada Kak Cynthia sebagai pelayan firman tadi. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Oh iya, ada satu lagi adik-adik yang harus kita ucapin terima kasih. Siapa ya? Ding, ini Kak Aris kita. Terima kasih kembali. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kakak akan mengingatkan kembali. Nah, kita sebentar lagi menjelang Natal nih. Jadi adik-adik harus tetap rajin ibadah. Dan ibadah kita setiap minggu jam berapa Kak? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, jangan sampai lupa. Harus diikuti terus ibadahnya ya. Tuh, nah yang keempat kakak mau sampaikan adalah kita mau Natalan, kita akan merayakan Natal dengan cara yang berbeda pada tahun ini. Apa tuh? Ya, nah jadi adik-adik nanti ibadahnya kakak akan sampaikan kepada kalian semua menjelang akan Natalan ya Kak ya. Iya. Jadi kakak akan sampaikan apa aja sih yang akan kita lakukan di ibadah Natal tahun ini yang berbeda ini, yang spesial ini. Nah, jadi adik-adik harus tetap selalu beribadah karena nanti akan ada latihan-latihan dan video-video yang harus ditampilkan nanti ya. Jadi semua adik-adik bisa berikut kontribusi di dalamnya. Wah, aku jadi gak sabar nih Kak Kris. Iya dong, harus sabar ya. Jadi adik-adik itu dia, itu pengumuman keempat. Dan pengumuman kelima, sekali lagi kakak mengingatkan kepada adik-adik semua tetap jaga kesehatan ya kan. Karena kita harus mengingat selalu yang namanya 3M. Wah, 3M. Apa aja tuh Kak? Yang pertama apa Kak? Yang pertama adalah menjaga jarak. Tuh, seperti kakak-kakak ya, menjaga jarak. Adik-adik juga sebaiknya tetap di rumah. Tapi kalaupun harus keluar rumah, tetap adik-adik harus menjaga jarak dengan orang lain. Yang kedua, M yang kedua adalah memakai masker. Tuh, seperti kakak-kakak yang lainnya juga selalu memakai masker kemana-mana ya. Tapi ingat sekali lagi, mendingan tetap di rumah, jangan kemana-mana. Oke? Nah, terus yang ketiga, M yang terakhir adalah kita harus mendaur ulang sampah. Bukan Kak, bukan. Apa Kak? Kita harus mencuci tangan. Iya. Pakai apa Kak? Kita mencuci tangan pakai hand sanitizer bisa. Tuh, kakak udah pakai hand sanitizer. Sama berapa detik? 20 detik. 20 Pakai detik. air dan juga sabun adik-adik. Iya, 20 detik mencuci tangan memakai sabun ya, dengan air mengalir tentunya. Iya. Oke, itu aja pengumuman untuk PA News pada pagi hari ini. Jadi sampai ketemu minggu depan dengan kakak-kakak yang pastinya juga akan membuat kalian kangen untuk beribadah. Iya dong. Oke Kak, selanjutnya kita mau ngapain Kak? Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri adik-adik. Kita akan menyanyi lagu dari Kino Ceria 358. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
untuk berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini dapat berkenan di hadirat Tuhan, dan kiranya Tuhan mau terus menyertai kami dalam kami melaksanakan setiap aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan mau memberikan kami kesehatan dan kekuatan agar di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi, kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan juga dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, dan kami memohon anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, adik-adik silakan duduk, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.